Kita masih ngobrol banyak ya di obrolan Rakyat Maluku di podcast Rakyat Maluku hari ini, dan masih bersama dengan Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku yang ini dari tadi udah ngomongin banyak ya soal moderasi beragama, soal intoleransi, soal masyarakat atau remaja yang terpapar yang namanya radikalisme dan sebagainya, termasuk tadi kualitas pendidikan sekolah-sekolah Islam yang ada di Maluku ini sendiri, yang kayaknya ibu-ibu nggak perlu ragu lagi untuk memasukkan anaknya untuk bersekolah di sekolah pendidikan Islam yang ada di Maluku. Pak Yamin, siap. Balik lagi nih, kan program prioritasnya yang paling dekat ini juga adalah bagaimana sebenarnya orang-orang sudah merindukan lama banget ingin ke rumah Allah, ke Tanah Suci nih Pak. Mumpung Pak Yamin di sini, sekaligus nanti ini edukasi deh atau ini pencerahan buat kita semuanya. Kekangenan itu akhirnya terobati Pak di tahun ini. Berapa nih Pak jumlah jemaah haji Maluku yang akan ke Tanah Suci? Persiapannya ini sudah sejauh mana sebenarnya nih Pak Yamin? Ya, informasi ini memang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang ada di Maluku. Baik, terima kasih. Perlu saya sampaikan bahwa terkait dengan kerinduan untuk mengobati kerinduan calon jemaah haji yang sudah mendaftar kurang lebih yang seharusnya sudah berangkatkan dari tahun 2021, 2022 dan sekarang ini baru 2023 diberangkatkan. Sesungguhnya perlu diketahui bahwa kota haji Maluku saat ini berbeda dengan tahun 2021. Kota haji Maluku di tahun ini adalah 496. Kalau tahun 2021 kan 1096. 1000 Jadi lebih ya. Sekarang ini kan 50% dari jumlah yang ada. Otomatis pasti terkait dengan data waiting list sangat banyak nih. Oke, itu penyebabnya apa sebenarnya sih Pak Yamin? Ya, yang pertama itu penundaan pemberangkatan haji 2 tahun berturut-turut. Oke. Yang kedua itu karena memang data waiting list ini dia berdasarkan share country server. Oke. Share country server itu artinya segala sesuatu terkait dengan penyelenggaraan haji itu dia berdasarkan sistem urut. Jadi kalau satu berangkat, satu yang berikutnya naik. Jadi tidak bisa dari nomor 1 turun nomor 10 baru naik, tidak bisa seperti itu. Dan itu dikontrol oleh sistem komputerisasi haji terpadu. Nah, dari jumlah kota 496, alhamdulillah pada tahun ini semua jamaah sudah 95% persiapan penyelenggaraan haji Provinsi Maluku telah siap. Nah, dan terakhir kemarin kita hearing dengan DPR terkait dengan persoalan pembiayaan. Alhamdulillah warga Maluku saat ini yang jemaah haji tahun 2022 perlu berbangga bahwa berbeda dengan tahun 2021 bahwa sebagian pembiayaan penyelenggaraan haji itu dibayar oleh pemerintah daerah. Tetapi tahun 2022 ini seluruh pembiayaan jemaah haji yang akan diberangkatkan itu ditanggung oleh pemerintah daerah. Nah, jadi mulai dari transportasi, pulang pergi antara embarkasi dan Maluku dan Ambon, kemudian dari akomodasi, konsumsi, kemudian dari sisi kebutuhan-kebutuhan lain yang dimiliki oleh yang menjadi fasilitasi pada jemaah itu semua ditanggung dan berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Jadi kali ini jemaah berangkat tinggal bawa perlengkapan saja, bawa tas saja, tidak sibuk-sibuk lagi dengan untuk mempersiapkan uang untuk pembayaran transportasi. Nah, Pak Yamin, ini kan saya kemarin sih sempat ngobrol ya sama tetangga saya, dia udah mendaftar sebelum pandemi. Tentunya umur semakin bertambah dong ya Pak. Sementara ada regulasi bahwa batasannya 65 ya kalau nggak salah. Seperti itu ya Pak. Sebelum kita ngomong ini permasalahan umur dan sebagainya, saya mau nanya dulu nih, bukan nanya sebenarnya. Saya pengen Pak Yamin ngasih tips dulu deh ke calon jemaah haji kita atau siapapun nanti yang udah mempersiapkan diri di tahun mendatang insya Allah ke Tanah Suci, mempersiapkan diri mereka seperti apa sih Pak sebenarnya supaya nanti insya Allah kita ke Tanah Suci kita udah siap lahir batin seperti itu Pak. Tahun depan apa tahun yang sekarang? Tahun yang sekarang boleh, sekaligus persiapan untuk mungkin viewers kita, sahabat Rakyat Maluku yang sementara menonton nanti supaya mempersiapkan diri, misalnya yang udah daftar haji, ini apa yang harus dipersiapkan dari sekarang kah, supaya ini tips lah Pak buat semua orang. Baik, untuk tips persiapan pemberangkatan seorang jemaah haji, yang pertama kan dasarnya harus memiliki paspor. Satu. Yang kedua harus sudah vaksin 2 kali. Sampai vaksin booster. Pelengkap. Itu vaksin COVID ya. Itu namanya vaksin COVID. Sekarang ada satu vaksin lagi, meningitis. Nah, itu. Di samping itu dia harus melakukan penyetoran awal dan setoran pelunasan.
Nah, walaupun dia sudah terdaftar dan namanya sudah keluar, tapi kalau dia tidak melakukan penyetoran pelunasan, itu pasti dia diberangkatkan. Nah, kemudian yang berikutnya, yang terakhir ini harus ikut PCR. Ketika sudah masuk di asrama harus PCR. Harus PCR. Itu wajib. Itu wajib. Itu yang perlu dilakukan. Nah, jadi itu, harus mempersiapkan dirinya, harus ini untuk kesehatan harus lebih utama ya Pak ya. Iya, harus persiapkan diri. Apalagi sekarang ini kan jangan dianggap bahwa COVID ini sudah selesai. Ya, kewajiban untuk protokol jelas, harus pakai masker. Tapi kita kan di studio saat ini kan tidak pakai masker, kan gitu. Saya sudah divaksin malah 3 kali Pak. Jadi udah bisa naik haji ya. Jadi tinggal nunggu waktu sebenarnya. Pak Yamin, satu lagi nih Pak, yang tadi yang saya bilang Pak, soal umur. Kan ada yang sudah mendaftar nih Pak Yamin. Tapi itu tiba-tiba harus nunggu, sementara umur mereka makin hari makin bertambah. Mungkin ada yang sudah lewat 65, dia 66 atau 67. Gimana tuh Pak sebenarnya penyelesaiannya Pak? Yang pertama begini, kita harus berdoa. Mudah-mudahan pemberlakuan usia 65 tahun ke bawah ini hanya tahun ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah di atas usia 90 ke atas, mendingan saya sarankan itu dilakukan pelimpahan porsi. Apalagi kalau jalannya sudah tidak kuat, seperti itu. Jangan ada yang berpikir bahwa saya sudah tidak kuat, tetapi saya ingin meninggalnya di Arab Saudi. Jangan, kan begitu. Tetapi masih ada ya? Ada yang berpikir itu, masih ada. Pemikiran sebagian orang begitu Pak ya? Bahkan kita petugas dimarahin. Pak, jangan halangi saya menaik haji. Saya ingin mati di Arab Saudi, mati di sana. Nah, itu jangan. Mendingan itu pelimpahan porsi itu diberikan kepada ahli warisnya, supaya nanti ahli warisnya itu akan melaksanakan. Sebab sekarang ini kalau tidak pelimpahan porsi tetapi mau tarik duitnya, itu nanti proses pendaftarannya, dan saat ini waiting list kita, daftar tunggu kita di Maluku sudah 30 tahun. Jadi kalau daftar hari ini 30 tahun mendatang baru bisa berangkat haji. Nah, hitung-hitung aja Pak, daftar 30 tahun dari sekarang, naik hajinya 60 pas Pak, nggak 65 ya? Iya, 60 pas. Kalau kita 40 tahun sekarang mendaftar, 30 tahun lagi 70 tahun dong Pak. Berarti jangan bermimpi lagi untuk naik haji. Kan begitu. Ahli waris aja Pak sebenarnya. Iya, jadi kita berharap mudah-mudahan pemberlakuan 65 tahun tahun ini saja. Dan salah tahun depan sudah melakukan normal kembali, sudah berjalan normal seperti tahun-tahun sedia kala. Jadi Pak, nanti penyelesaiannya bagaimana nih Pak? Tetap ada ya, misalnya yang tadi yang saya bilang 65 pas batasannya udah nggak bisa berangkat nih Pak. Iya. Penyelesaiannya seperti apa Pak yang pemerintah ambil? Saya kira mungkin kita kembali kepada ketentuan yang ada, bahwa kalau kita mau selesaikan, selesai dengan jalur apa. Ketentuan pemerintah Arab Saudi, saya akan menerima jamaah haji yang ada di Indonesia atau di seluruh dunia, harus batas usianya seperti itu, ya harus ikuti ketentuan itu. Kita mau cari solusi bagaimana. Jadi ini juga dipertegas ya sebenarnya ya, sahabat rakyat Maluku ya, bukan cuma jamaah haji asal Indonesia yang 65, seluruh dunia. Iya, karena memang pembatasan itu dilakukan. Ya, ini edukasi juga sebenarnya ya buat masyarakat. Nah, Pak Yamin, ini kan banyak pihak yang akhirnya terlibat di dalam persoalan haji ini, bukan cuma Kementerian Agama Pak, maskapai penerbangan, pemerintah daerah, terus juga personil yang diberangkatkan Pak untuk mengawal haji atau petugas haji lah seperti itu. Sejauh ini bagaimana nih Pak yang sudah dilakukan untuk koordinasi semua ini? Ya, sejauh ini yang sudah dilakukan itu semua itu kita sudah masukkan dalam satu kepanitiaan. Dan sudah beberapa kali kita lakukan rapat koordinasi. Jadi instansi terkait dalam proses penyelenggaraan haji ada perhubungan, ada kepolisian, kepolisian, ada kemudian Angkasa Pura, kemudian ada maskapai penerbangan, kemudian insya Allah nanti ada dari Dinas Kesehatan, KKP, itu semua terlibat tuh dalam proses penyelenggaraan. Dan persiapan kita, saya katakan dari awal tadi, sekarang sudah 95%. Insya Allah tanggal 10 ini, tanggal 10 besok Juni, kita sudah final checking terkait dengan kesiapan matang. Asrama haji sudah siap. Sudah siap. Fasilitasnya semua sudah siap. Sudah siap. Nanti salah sehari dua akan dikunjungi oleh DPR provinsi untuk melihat kesiapan itu. Kemudian untuk penerbangan juga kemarin negosiasinya sudah. Karena penerbangan itu 3 maskapai yang melakukan penawaran. Ada Lion Air, ada Garuda, dan ada Sriwijaya. Nah, mereka punya penawaran variasi, tetapi saya tidak mengambil keputusan untuk pakai yang mana, tidak. Tetapi saya kembalikan itu kepada keputusan Dewan Perwakilan Rakyat, DPRD Provinsi Maluku. Mana sebenarnya yang
yang layak untuk melakukan pengangkutan jamaah haji ke Makassar. Dan perlu diketahui oleh kita semua bahwa rencana pemberangkatan jamaah haji yang pertama, seluruh kabupaten kota di Maluku akan masuk ke asrama haji pada tanggal 21 dan 22. Oke. Nah, insya Allah nanti 21-22, tanggal 23 nanti itu dilakukan pelepasan secara keseluruhan oleh Bapak Gubernur Maluku. Dan yang ketiga, tanggal 24 Juni itu seluruh jamaah haji akan diberangkatkan 3 flight sekaligus ke Makassar. Dan tanggal 25 itu bertolak ke Arab Saudi. Dan kloter, jadi terbagi pada 2 kloter Pak, mohon maaf. Kloter Maluku itu 2 kloter, kloter 9 dan kloter 10. Kloter 9 itu full jamaah Maluku, sedangkan kloter 10 itu sejumlah 170 jamaah itu bergabung dengan kloter Sulawesi Selatan yang nantinya diberangkatkan ke Arab Saudi itu pada tanggal 26 dini hari. Pak Yamin ikut juga Pak tahun ini? Saya tidak ikut Pak. Saya ikut saya Makassar saja Pak. Oh gitu, nganterin sampai Makassar ya. Kalau jatah ada kasih ke saya Pak. Baik Pak Yamin, ini satu lagi nih Pak. Kalau kita ngomongin haji nih kan sebenarnya persoalan haji nih kan kemarin-kemarin sebelum pandemi itu kan ribet banget Pak ya. Menurut sebagian orang ribet, harus ke bank, berdesak-desakan. Ada juga yang berkembang di masyarakat kalau daftar belum tentu dapat seat. Sekarang ada lagi yang bilang sekarang bank udah memudahkan, daftar langsung dapat seat sementara, tapi seperti itu. Nah, sebenarnya urusan haji terpadu itu seperti apa Pak? Supaya masyarakat juga sebenarnya untuk nanti ke depan yang ingin berhaji lagi, kepengurusan segala dokumen, keperluan dan sebagainya ini lebih terpadu, lebih jelas Pak, satu arah. Sebenarnya untuk mendaftarkan haji, seorang untuk berangkat ke haji tidak susah. Gampang. Yang penting ya? Pertama yang penting punya duit. Duit ada, niat ada, jalan. Duit ada, niat ada identitas. Ada identitas. Jadi kalau mau daftar haji tidak ada KTP, tidak bisa. Sebentar, kalau Pak Yamin ngomong identitas Pak, misalnya ada orang dari provinsi lain, karena dia mendaftar mintanya, dia mikir oh kuotanya udah full nih di provinsi tersebut, dia pengen bisa, oh Maluku masih ada nih, punya kesempatan, boleh nggak Pak kira-kira dari daerah lain? Seluruh warga negara Indonesia berhak untuk mendaftarkan haji di mana saja dia berada. Nah, tetapi dengan syarat di dalam sistem komputerisasi haji terpadu, ketika mendaftar menggunakan KTP di mana saja, maka akan dikembalikan kepada wilayah itu. Makanya orang dari luar kalau datang ke Ambon, mereka rubah KTP mereka dengan KTP Ambon. Ada begitu Pak? Ada. Yang dari luar dirubah? Ada. Ada ya, banyak ya. Sebenarnya kan ini tidak boleh, tetapi ini tidak tahu nih salah siapa. Kan gitu. Jadi sebenarnya berangkat haji itu mudah ya, punya duit, punya niat, jalan, dan punya kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik, tapi tadi identitas. Identitas juga. Iyalah, kalau tidak ada identitas bagaimana mau daftar, alamatnya tidak ada. Artinya bahwa verifikasi dokumen itu harusnya juga jamaah asal Maluku, KTP-nya Maluku Pak ya? Iya, Maluku. Nggak bisa KTP lain misalnya? Iya, kabupaten kota. Kabupaten kota se-Maluku, seperti itu. Nah, dibandingin dulu dengan sekarang Pak, mana yang lebih mudah nih Pak kepengurusan haji? Zaman dulu kah sebelum pandemi apa sekarang nih Pak? Sebenarnya dulu sudah mudah. Nah, semuanya sudah mudah. Cuman persoalannya, kalau dulu orang takut keluar. Takut keluar karena COVID. Jadi persoalannya cuma karena COVID ya Pak? Sebenarnya mudah, udah dari dulu tuh mudah sebenarnya. Dan sekarang ada yang dipermudah lagi. Sekarang sudah bisa mendaftar lewat aplikasi handphone. Udah mulai bisa daftar lewat aplikasi. Jadi nggak perlu. Di sini ada aplikasi yang namanya Haji Pintar. Haji Pintar itu nanti ada klik. Download aja. Download Haji Pintar, nanti dibuka. Mau daftar nih, nanti didaftar di situ. Kemudian Haji Pintar juga ketika daftar itu bisa tahu. Mau pengecekan tahun keberangkatan, ada di situ fiturnya. Pengecekan tahun keberangkatan haji itu nanti diketik, dimintakan nomor porsinya. Yang tadi mendaftar di bank, ketik nomor porsi, klik, terus nanti keluar. Aplikasi ini resmi dari Kementerian Agama Pak. Iya betul. Kak Kanwil ya? Ya, namanya saja Pintar. Berarti ini gampang aja nih, tinggal pilih, kita buka aplikasinya, tinggal dipilih mau daftar di tahun berapa, seperti itu. Ada pilihan.
ada pilihan tahun sekarang lah, tidak mungkin dari tahun yang lalu, tidak mungkin. Oh, Oke. Bank yang sudah ditunjuk juga bisa langsung BPS BPH yang ditunjuk. Oke. Ya. Jadi ini udah mudah banget ternyata ya. Nah, pelunasan juga sekarang ini lebih mudah. Kalau kemarin-kemarin kita melunasi itu kita harus ke bank. Oke. Sekarang juga sudah bisa karena sekarang kan sudah pakai aplikasi kan, biar tidak tanda tangan langsung, tetapi dari aplikasi sudah bisa. Seperti itu. Yang penting ketika pelunasan itu bukti itu kan perlu ada. Mudah sekali ternyata untuk naik haji. Kayak naik haji gampang. Kru-kru di sini nanti Pak mau daftar. Yang penting punya fulus. Pokoknya tadi fulus. Niat, kesehatan, yang paling utama juga identitas. Iya, iyalah. Itu dia sebenarnya. Kita udah ngobrol banyak nih Pak Yamin soal program-program prioritas yang ada di Kementerian Agama. Ini dari mulai moderasi beragama, intoleransi, ajaran kebencian, sampai di haji nih Pak. Ini mumpung kita udah ada di bulan haji, semoga yang berangkat calon jemaah haji kita ini menjadi haji mabrur ya Pak Yamin. Amin, amin. Kita doain seperti itu, dan saya juga berdoa mudah-mudahan kita dikasih rahmat, umur yang panjang, rezeki, bisa naik haji Pak ya. Ya. Oke, saya sudahi obrolan kita dengan Kakanwil Kementerian Agama. Kali ini penjelasannya lengkap banget. Sekali lagi jangan lupa ya, di bawah ini ada sosmed kita, like, subscribe, komennya yang santun. Dan tentu jangan lupa untuk menonton kita terus di podcast Rakyat Maluku, obrolan seru bersama tamu-tamu saya. Sampai jumpa, assalamualaikum Pak Yamin, salam sehat Pak. Siap, makasih, assalamualaikum.